masih dalam masa pandemi, ya. Ke depan kita masih belum tahu persekolahan apakah akan masuk atau masih tetap PJJ, gitu ya. Karena segala keputusan juga mengikuti dari Dinas Pendidikan dan tentu juga dari keputusan yayasan melihat situasi dan perkembangannya. Kalaupun nantinya ada tatap muka di mana kalian akan masuk sekolah, tentu itu dilakukan secara bertahap, ya, tidak bisa langsung sekaligus semua datang. Mungkin kelas 12 dulu yang persiapan untuk ujian. Bisa juga yang kelas 1 dulu yang belum pernah melihat gedung SMA Stella Dj 1, gitu ya. Maka ini nanti akan dilakukan secara bertahap. Kalaupun situasi memang tidak memungkinkan dan masih tetap PJJ, kita masih melanjutkan PJJ seperti tahun kemarin, tentu dengan segala upaya yang akan diperjuangkan oleh Bapak Ibu guru dengan segala metode yang tentu diberikan terbaik buat kalian. Kita masih menggunakan juga Google Classroom dan sebagainya, dan harapannya kita semua tetap semangat untuk belajar di dalam keadaan yang terbatas, masih tetap juga berprestasi seperti tahun-tahun sebelumnya, dan juga tetap kreatif mencari cara-cara untuk belajar mandiri dan sebagainya. Ada begitu banyak media di mana kalian juga bisa belajar sendiri, begitu ya, sehingga tidak ada sesuatu yang membuat kita kesulitan, asalkan kita mau mencari jalan keluar itu bersama-sama. Seperti Pak Lis, tantangan yang cukup berat karena saya bukan generasi Z dan bukan generasi milenial. Tentu akan berjuang untuk bagaimana saya sampai di relung hati dan pikiranmu. Ini yang sulit bagi seorang pendidik, maka harus mencari satu cara belajar IT sesuai dengan anak-anak sekarang. Pembelajaran online itu menyenangkan, itu kan? Tetapi sekali lagi ada tuntutan tanggung jawab yang cukup tinggi. Karena apa? Pembelajaran online itu keberhasilan sebenarnya tergantung dari diri kita pribadi. Bagaimana kita mengolah, bagaimana kita bertanggung jawab. Karena apa? Keberhasilan itu sekarang lebih dominan ke diri kita. Itu. Yang lebih ke sana. Termasuk juga pembelajaran online itu bagaimana mengolah kita supaya kita juga punya rasa percaya diri. Karena kalau tidak punya rasa percaya diri, jelas kamu kalau keluar, kamu tidak akan bisa belajar dengan baik. Jadi masa pandemik membuat kita berubah, memaksa kita untuk berubah, termasuk saya juga sebagai guru. Dulu tatap muka, sekarang harus online, semua serba berubah. Dan pandemik ini justru kemudian memberikan tantangan tersendiri, bagaimana kita bisa berdamai dengan pandemik itu sendiri, dengan kemudian tidak patah semangat, tidak berputus asa, terlebih dalam kaitannya dengan kegiatan belajar dan mengajar. Pembelajaran tatap muka justru memberikan tantangan tersendiri buat saya sebagai guru untuk kemudian berinovasi, berkreasi supaya tetap bisa memberikan pelayanan pembelajaran dan juga pendidikan terutama untuk anak didik. Pembelajaran online menurut saya pribadi, kita guru itu harus bisa menjadi konten kreator. Karena apa? Dengan konten kita bisa menyampaikan materi pembelajaran ke siswi-siswi SMA Stella Dj 1. Begitu kira-kira. Jadi menurut saya menarik, kita ditantang untuk berkembang, memberikan pelayanan yang terbaik melalui media online. Salah satu yang saya coba kembangkan adalah YouTube. Dengan YouTube kita bisa menyampaikan isi materi ke siswi gitu. Selama pandemi kita semua berupaya untuk tetap kerja keras, kemudian tuntas dan tanpa batas. Artinya kita semua di sini sama-sama berjuang, baik sebagai guru ataupun sebagai siswi. Dari offline ke online itu tentunya lebih menantang karena kita lebih banyak belajar hal baru, khususnya di teknologi, dan kemudian gimana caranya kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik bagi siswi kita. Satu sisi sedih ya, ya sedih karena apa?
karena kita tidak bisa bertatap muka. Biasanya kita saling mengenal ya secara pribadi. Biasanya kan saya menyapa satu persatu anak-anak saya di kelas itu, bisa menyapa secara pribadi. Ini harus lewat online seperti ini. Nah, jujur ini satu hal yang baru untuk semua, bukan untuk saya saja, tapi untuk semua. Ini menjadi tantangan dan peluang. Ya, tantangan apa? Peluangnya apa? Nah, tantangan. Oh iya ya, ini era digital semua kan, teknologi semua. Nah, peluangnya apa? Saya untuk maju, Mbak. Ya, nah, untuk maju. Walaupun saya IT-nya harus belajar, saya tidak malu belajar pada teman-teman guru yang muda. Jadi banyak sekali cara yang untuk kita meningkatkan kompetensi kita pribadi, ya, profesionalitas sebagai guru, ya, dengan banyak belajar itu tadi. Jangan malu untuk belajar. Ya, pengalaman dari belajar online ke offline ini cukup membuat jungkir balik karena perlu persiapan materi yang cukup matang. Karena biasanya lewat PPT dijelaskan di papan tulis, kemudian harus berubah menjadi sifatnya online, jadi harus siap membuat video. Nah, ini pengalaman saya ini cukup jungkir balik yang luar biasa karena harus menyiapkan materi, membuat video, kemudian membuat soal yang harus ditaruh dalam suatu teknologi G-form. Nah, ini kerjanya double, tapi ini justru menambah pengalaman bagi kami bagaimana bisa memberikan layanan terbaik untuk para psikanalisis TC, seperti itu. Kesan-kesan selama PJJ ini sangat menyenangkan ya, walaupun memang ada perubahan dari tatap muka ke PJJ, yaitu yang pertama itu ini ketika Jimit harus pagi-pagi membangunkan siswi, kemudian harus WA, kemudian secara intens komunikasi dengan anak itu atau siswi itu secara ini harus ada keterkaitan ya. Kemudian untuk tugas-tugas, pengumpulan tugas-tugas pun juga sampai malam pun siap melayani siswi dengan baik. Makanya pelayanan guru SMA Stella DJ 1 ke anak itu luar biasa. Kalau untuk pembelajaran online khususnya PJOK ya, itu ada keterbatasan. Sebabnya kita praktek tapi tidak boleh secara bersamaan. Jadi saya sebagai pendidik di situ kan ada 10 KD. Nah, paling hanya bisa diambil 2 sampai 3, dikembangkan aja. Yang penting tujuannya kita di sini anak-anak ditingkatkan imunnya. Jadi mudah-mudahan imun meningkat, tubuh sehat. Itu intinya di sana. Tapi ini bukan berarti kita tidak bisa dekat. Ya. Walaupun jauh jarak, tapi di sini harus kita tanamkan dekat. Nah, kita harus menebar energi cinta kasih gitu. Jadi kita semua tetap semangat ya untuk meraih masa depan dan juga meraih sesuatu yang jauh lebih baik. Meskipun di masa pandemi kita semuanya belajar untuk tetap bersyukur dan juga tetap berpandangan bahwa masa depan kita itu tetap akan cerah nanti. Oke. Tetap semangat, jangan berhenti untuk belajar, terutama belajar dari Allah. Semangat. Dadah.